Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mereview materi yang kemarin ya. Akan menegaskan beberapa hal yang pokok mengenai momen inersia. Jadi momen inersia ini merupakan subbab dari dinamika rotasi ya. Momen inersia ini kalau bendanya dalam keadaan berotasi, massa benda itu dinamakan momen inersia. Jadi kalau massanya bergerak berputar namanya momen inersia. Tapi kalau bendanya dalam keadaan diam dinamakan massa ya. Kalau momen inersia itu satuannya adalah kilogram meter per segi, kg m pangkat 2. Tapi kalau pada benda yang diam maka dinamakan massa, yaitu satuannya adalah betul kilogram. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarannya, baik yang tetap diam atau tetap bergerak memutar. Jadi benda dikatakan memiliki kecenderungan dia akan terus cenderung berputar atau dia akan cenderung berdiam tidak berputar, itu dinamakan momen inersia. Berarti momen inersia ini semakin besar momen inersia, maka dicontohkan dengan ketika dia berputar terus menerus kita sulit untuk menghentikannya, namanya momen inersia yang paling besar. Kebalikannya, apabila benda itu dalam keadaan diam kemudian kita putarkan sulit untuk diputarkan, maka dia momen inersianya besar. Kebalikannya juga ya. Dari itu. Nah, itu pokok dari momen inersia itu. Kalau dalam jadi pahami oleh kamu bahwa momen inersia itu adalah massa benda ketika dalam keadaan bergerak ya. Nah ini contoh dari momen inersia. Momen inersia itu dipengaruhi oleh massa dan jarak antara benda ke titik putarnya. Nah, pada rumus ini namanya rumus sebagai massa sebagai satu titik. Jadi kita anggap saja benda itu titik ya, maka dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. M itu adalah massa titik ini dan R adalah panjang dari atau jarak atau jari-jari dari titik ini ke titik putarnya. Jadi putar seperti ini ya, seperti itu. Oh iya, mohon maaf, nah Bapak tidak memunculkan ke layar ya, sorry. Nah ini momen inersia ya. Jadi momen inersia ini adalah titik di mana titik ini berjarak R terhadap titik putarnya ya. Seperti itu dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. Kalian mungkin bisa lihat ya, paper besar. Bagaimana kalau momen inersia dalam bentuk titik-titik yang banyak? Nah, untuk titik-titik yang banyak tinggal ada sigma ya. Sigma itu di sini berarti menunjukkan jumlah ada berapa titik-titik tersebut, ada berapa massanya, berapa jarak masing-masing, tinggal jumlahkan semua. Nah kayak gini ya rumusnya ya. Nah ini rumus untuk menentukan titik yang tersebar terhadap titik putarnya, berapa momen inersia totalnya, seperti itu ya. Nah lihat. Kemudian bagaimana momen inersia pada benda yang homogen? Benda homogen itu kayak gimana sih Pak? Benda homogen itu benda yang sudah ada bentuknya, kemudian sudah ada dalam perumusan matematik. Ya ini contohnya nih. Ini namanya silinder ya. Silinder. Ada apa namanya ini? Bola ya. Kemudian ini adalah balok. Kemudian misalnya contoh. Jadi kalau dianggap satu titik, nanti rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Tapi kalau misalnya dalam bentuk homogen, nah beda lagi rumusnya, momen inersianya ya. Contoh yang ini adalah batang homogen dengan panjang L. Jadi si silinder ini diputar di titik tengah ini. Bagaimana rumusnya? Nah bukan mr kuadrat lagi, tapi I sama dengan 1/12 ml kuadrat. M itu massa silinder ini ya. Kemudian L itu apa? Panjangnya berapa nih? Ya, kemudian dipangkatkan kemudian dikali dengan 1/12.
Bagaimana kalau diputar di ujungnya? Kalau tadi kan di pusat, sekarang di ujung. Bagaimana? Nah, sama saja, tapi rumusnya berbeda. Kalau ini 1/12, ini 1/3 ml kuadrat. Bagaimana kalau diputar di tengah-tengahnya, di dalamnya silinder ini? Silinder tipis. Silinder tipis itu dia sangat tipis sehingga ketebalannya tidak berpengaruh. Cuma ada jari-jari saja. Contohnya apa? Ya kayak cincin tipis ya. Kayak cincin tipis. Nah, ini rumusnya MR kuadrat, tinggal ketahui jari-jarinya ya. Jadi tidak berpengaruh panjang karena diputarnya di poros yang belah sini, bukan di tengah-tengah. Di poros sebelah sini. Kalau tadi kan di sini ya. Jadi muternya di sini, muter. Kalau ini muternya menggelinding kayak menggelinding ya, MR kuadrat. Nah, kalau misalnya si silindernya agak tebalan, kayak contohnya apa? Bambu, paralon ya, paralon yang tebal. Pulpen kalian itu kan ada rongganya, kemudian rongganya ada ketebalannya. Nah, kalian gunakan rumusnya yang ini ya, setengah M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. R1 R2 itu apa Pak? R1 itu adalah jari-jari dalamnya, nah, dari titik sumbu putar ke kulit yang dalam. R2 kulit yang luar, paham ya? Kemudian silinder pejal, tahu kan? Pejal itu berisi, contohnya adalah kayu kelapa ya, kayu-kayu. Terus kemudian misalnya pensil. Kalau diputar di tengah-tengah poros yang ini ya, rumusnya adalah setengah MR kuadrat. Banyak contohnya ya, kayak apa? Katrol. Nah, katrol itu sering gunakan ini. Ya, kalau pejal di tengahnya, di pusat tengah ini, bukan di poros yang belah sini. 1/4 MR kuadrat plus setengah ML kuadrat. Bagaimana dengan pejal? Untuk bola, nah, 2/5 MR kuadrat. Kalau diputarnya di samping 7/5, kalau di tengah-tengah 2/5. Bagaimana bola yang berongga? Bola berongga, kalau bola pejal itu kayak ada yang mencontohkan kayak bakso ya, atau misalnya bola bekel ya, yang pokoknya mah, atau apa, semangka ya, yang pokoknya ada isinya lah pejal. Kalau ada yang berongga itu kayak bola sepak, bola voli, bola tipis, bola pingpong, itu gunakan 2/3. Kalau ini 2/5. Kemudian ini balok, kalau di tengah-tengahnya, nah ini rumusnya. Kalau balok di tengah belah sini diputarnya, nah ini setengah MA kuadrat. Tapi yang banyak ada di soal-soal itu biasanya yang ini ya. Yang ini nanti muncul di soal ya. Yang ini muncul soal. Kemudian mana lagi? Yang ini muncul soal. Yang ini muncul, banyak yang munculnya di soal ya. Kemudian apalagi? Ada 6 kira-kira. Ya. Nih muncul juga nih banyak di soal. Ya. Ada. Kalau yang ini, kalau yang balok-balok ini jarang. Jadi yang terus gimana caranya Pak supaya kita tahu? Ya harus dihafal ya. Ini mah harus dihafal. Kalau nggak dihafal ya susah. Jadi ada 6 ya. 1. Kita kecil dulu. Nah, kelihatan lah ya. Jadi yang harus kalian hafal itu adalah yang ini yang di batang homogen panjang L yang diputar di sini. Kemudian yang rongga tipis yang ini ya, yang ini dan yang ini. Ada 6 ya, kamu harus hafal ini. Oke, bisa dipahami? Kalau udah bisa dipahami, kemudian ke contohnya. Nah, kalau contoh yang ini berarti gunakan rumus yang mana? Karena ini tidak ada bentuknya, hanya dianggap satu titik, maka gunakan I sama dengan MR kuadrat. Kita perbesar lagi. M itu massa titik 100 gram. 100 gram kita rubah biasa kan, harus dalam bentuk kilo 0,1 ya, 0,1. Berapa jarak dari titik ini ke titik putar dari benda ini yang berputar ke titik putarnya ya, ke titik porosnya, titik pusat, yaitu 20 cm. Ini cm harus dirubah ke meter
Jadi 0,2. Tinggal kalikan ya. 0,2 pangkatkan. Kemudian hasilnya dikali 0,1. Nah, ini ada contoh lagi nih yang agak rumit. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nah, di sini ada 3 partikel. Ada partikel M1, M2 dan M3 dengan massa yang berbeda-beda. Kemudian jaraknya, kebetulan di sini jaraknya antara M1 ke M2 dan ke M3 1 meter 1 meter. Yang ditanyakan yang pertama adalah berapa momen inersia yang terjadi titik P. Titik P itu sebagai titik putar, jadi muter kayak gini. Nah ya, muter sebagai titik putar. Untuk sebagai titik putar, maka ada berapa benda yang bergerak terhadap pusat? Ada 3, tetapi M1 tidak ada jari-jarinya atau tidak ada lengannya, maka M1 itu 0. Maka yang akan kamu harus hitung adalah M2, berapa jarak ke sini, yaitu 1 meter. M3, berapa jaraknya ke sini? Bukan 1 ya, tapi 2 ya. Jadi ini 2, yang ini 1. Berapa jumlah momen inersianya? Lihat. M1 R1, R1-nya 0 ya. Tadi kan M1 terletak tepat pada titik putar, jadi dia nggak ada jari-jarinya. Maka dikalikan dengan 0 kuadrat. Tuh ya. Ini 1, 2, 2 yang ini apa? Ini adalah masanya. Bisa dipahami. Kalau misalnya poros di Ki gimana, Pak? Jadi porosnya di Ki. Kalau porosnya di Ki gimana? Kalau porosnya di Ki ya sama saja. Berarti yang kamu anggap titik pusatnya adalah di Ki. Oke, di Ki. Kemudian yang ini putarannya ya. Ini putarannya. Berarti yang berpengaruh adalah M1 dan M3. M2 gimana nasibnya? Dia nggak punya lengan. Kalau nggak punya lengan, nggak ada momen inersianya. Tuh lihat 0 ya. Berapa jaraknya ke sini? Ya 1. Berapa jarak ke sini? Ya 1. Ingat ya, R itu adalah jarak dari benda tersebut ke titik putar. Bisa dipahami ya. Tuh, bisa beda. Oke. Kemudian nih Bapak contohkan misalnya momen inersia cakram pejal. Waduh, di sini di soal ini nggak diketahui rumusnya. Yang kita pahami adalah rumus dari momen inersia titik, yaitu I sama dengan mr kuadrat. Mr kuadrat berarti nggak masuk ke sini karena ini kan bendanya benda homogen. Oh iya, cakram padat itu adalah setengah mr kuadrat yang tadi ya. Nih kata Bapak nih, mana nih ya, silinder pejal. Kan cakram itu kayak silinder pejal lah. Maka kalian gunakan rumus yang ini ya untuk menjawab soal ini. Gampang, tinggal masukkan angka-angkanya ya. Tuh dimasukkan. Terus ini gimana? Ini adalah momen inersia bola pejal. 2 pejal. Berarti kalau bola pejal tinggal 2/5 mr kuadrat. Tuh 2/5. Bola berongga 2/3 ya. Kalian pahami itu. Oke? Nah, itu untuk pembahasan momen inersia. Sedikit untuk, kan ada video ya, Bapak kasih video. Nah, videonya yang ini. Mana ya? Oke, sebentar. Videonya udah ada belum nih? Oke, bentar. Nah, kita play dulu lah videonya. Nah, kalian juga udah nonton ini ya. Besarnya momen inersia panjang ya. Oh, ini lebay banget saya ya. akan berikan cara. Oke. Nah, ini adalah pertanyaannya ya. Sebuah tongkat batang dengan homogen, ingat kalau diputar di sini adalah 1/3 ml kuadrat, memiliki panjang 3 meter, masanya 3,5 kg. Tongkat diputar dengan poros 20 cm. Nah, kalau tadi kan putarnya di sini ya. Kalau biasanya kan diputarnya di sini. Tapi di soal ini diminta diputarnya di 20 cm.
Nah, kalian boleh menggunakan rumus yang sudah diberikan oleh Bapak ini. Tapi kalian juga bisa gunakan rumus yang ini ya. Rumus yang ini nih. Untuk menentukan momen inersianya adalah kalian anggap batang ini di tengah putarnya, oke? Kemudian kalau batang ini diputar di tengah, rumusnya apa? 1/12 ya dikali M dikali L kuadrat ya, gitu ya. 1/12 dikali dengan masanya. Mana masanya? Yang ini. Masanya yang 3,5 kilogram. L itu panjangnya. Panjangnya berapa yang ini? Ya. Yang ini L, yang ini masanya. Karena yang ditanyakan itu diputarnya di sini, maka kamu harus cari jarak dari P sini ke sini. Itu namanya X ya. Berapa jarak dari titik tengah ini ke X? Berapa jaraknya coba? Ada yang tahu? Ya, dari titik tengah ke samping sini kan 1,5 ya. Berarti kalau dari sini ke sini udah ada 20 cm atau 0,2, berarti sisanya berapa panjang dari sini ke sini, dari titik P ke titik tengah ini? Yaitu adalah betul 1,3 ya. 1,3 ini buat apa? Buat ditambah dengan massa dikali dengan X kuadrat ya. Kalian gunakan ini. Masanya berapa yang ini? Yaitu 3. Berapa X-nya? Itu 1,3. Masukkan ke sini ya. Nah, nanti kalau kalian bisa gunakan rumus ini, nanti hasilnya akan sama dengan yang dikerjakan oleh si Bapak ini ya. Caranya seperti itu. Kalian boleh gunakan rumus yang dikasihkan, atau kalian gunakan rumus yang ini, yang dari Pak Rifki. Milih mana sok? Dari Pak Rifki atau dari Bapak ini? Oke. Sekian ya. Mudah-mudahan video yang Bapak berikan bisa bermanfaat. Untuk tugasnya adalah cukup simple. Coba kalian kerjakan soal ini menggunakan rumus ini ya. Simple saja. Apakah sama apa beda dengan rumus yang telah Pak Rifki berikan? Oke. Nah, setelah video ini silahkan Bapak buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.